Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Berbicara tentang upacara kurban atau pengorbanan yang melibatkan pembunuhan makhluk hidup memang merupakan tradisi yang sudah cukup lama. Bahkan di zaman Sang Buddha sendiri saja praktik semacam ini sudah sangat familiar dan juga dipraktikkan oleh banyak orang, terutama adalah para pengikut tradisi Brahmanisme. Mereka percaya bahwa dengan melakukan ritual pengorbanan atau menyembelih peliharaan seperti domba, kuda, sapi, kerbau, kambing, dan lain sebagainya itu dapat memberikan sebuah pahala, yang mana pahala tersebut bisa berguna bagi dia sendiri dan juga bagi sanak keluarga yang meninggal. Dan juga para Brahmana adalah para perantara antara dewa dan juga manusia. Jadi ketika orang-orang ingin melakukan pengorbanan, mereka butuh yang namanya perantara, yaitu para Brahmana. Para Brahmana bekerja sebagai perantara antara umat manusia dengan para dewa, yang mana pengorbanan itu harus dilakukan dengan melibatkan para Brahmana. Jadi upacara pengorbanan semacam ini sangat familiar sekali di zaman Sang Buddha pada waktu itu, terutama adalah para pengikut tradisi Brahmanisme. Kalau kita melihat dalam literatur Buddhis, apakah upacara pengorbanan ini disetujui oleh Sang Buddha atau tidak? Nah, di sini kita akan membahasnya bersama-sama. Kalau kita melihat di literatur Buddhis, istilah yang digunakan dalam Pali yang merujuk pada pengertian upacara korban adalah yanya atau yaga. Yanya atau yaga, yang dalam bahasa Sanskerta yatnya atau yaga. Dalam bahasa Pali yanya dan yaga. Meskipun di dalam bahasa Pali kita menemukan istilah-istilah yanya dan yaga, tetapi Sang Buddha tidak semata-mata menerima konsep yanya dan yaga yang dipraktikkan oleh para Brahmana pada waktu itu. Jadi Sang Buddha memberikan interpretasi yang berbeda mengenai pengorbanan, mengenai upacara korban. Sang Buddha menerima ritual atau upacara pengorbanan, tetapi bukan pengorbanan yang melibatkan tumpahnya setetes darah atau terjadinya pembunuhan dan penyiksaan makhluk lain. Jadi apa yang dilakukan Sang Buddha? Sang Buddha memberikan interpretasi mengenai yanya. Dikatakan di dalam desa, yanyo wucati diyadama. Jadi apa yang disebut sebagai yanya, pengorbanan adalah diyadama, memberikan sesuatu yang pantas, yaitu kepada para biku, pada orang-orang yang layak menerima persembahan. Jadi yang disebut sebagai pengorbanan dalam agama Buddha adalah pengorbanan yang tidak melibatkan pembunuhan makhluk apapun, yang tidak melibatkan penyiksaan makhluk apapun, tetapi pengorbanan yang memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan bagi siapapun, yaitu salah satunya adalah memberikan sesuatu kepada para biku, para petapa yang baik. Jadi berdana kepada para biku adalah pengorbanan yang disetujui oleh Sang Buddha. Kalau kita melihat beberapa ulasan di sutta-sutta yang lain seperti di Kutta Danta Sutta, di sana diceritakan ada seorang Brahmana yang bertanya kepada Sang Buddha mengenai pengorbanan-pengorbanan. Dan kalau kita melihat di sutta tersebut, sebenarnya banyak sekali tahapan-tahapan yang bisa dilakukan oleh umat Buddha dalam hal pengorbanan, seperti pengorbanan dalam bentuk berdana kepada para petapa dan biku, dan juga berdana untuk pembangunan wihara. Selain itu juga menyatakan berlindung pada Buddha Dhamma dan Sangha dengan kesungguhan hati, dengan hati yang bersih, dan juga praktik yang berguna bagi kehidupan umat berumah tangga, yaitu menjalankan moralitas, menjalankan Pancasila, menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perbuatan asusila,
menghindari ucapan bohong, menghindari minum-minuman keras. Itulah yang disebut sebagai pengorbanan dalam agama Buddha. Jadi, yang disebut sebagai yajna atau upacara korban dalam agama Buddha adalah kegiatan memberi yang bermanfaat bagi si penerima dan juga si pemberi. Karena memberi sesuatu ini adalah pengorbanan. Kita mengorbankan sesuatu untuk kita berikan kepada orang lain, dan orang yang menerima juga akan mendapatkan manfaat. Kita yang melakukan itu juga akan mendapatkan manfaat. Jadi pengorbanan yang disetujui oleh Sang Buddha adalah pengorbanan dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang yang pantas, berdana kepada para bhikkhu, membantu pembangunan wihara, merawat sila dan lain sebagainya. Itu adalah pengorbanan yang dianjurkan oleh Sang Buddha. Dan kita sebagai umat Buddha bisa meneladani, bisa mempraktikkan itu semua sebagai bentuk pengorbanan. Kenapa Sang Buddha tidak menyetujui upacara kurban yang melibatkan pembunuhan makhluk hidup? Ya, tentu saja Sang Buddha tidak bisa menerima konsep seperti itu, karena Sang Buddha atau dalam ajarannya, Sang Buddha lebih menekankan pada pengembangan cinta kasih dan welas asih. Sementara itu, praktik pengorbanan sebagaimana yang dipraktikkan oleh para Brahmana pada waktu itu adalah bertentangan dengan itu. Praktik tersebut melibatkan pembunuhan makhluk lain, yang mana makhluk tersebut mengalami penderitaan karena kita. Dan kita sebagai umat Buddha juga harus mengembangkan welas asih atau kasih sayang yang membantu meringankan penderitaan makhluk lain. Bukan hanya manusia tetapi juga makhluk-makhluk lainnya, termasuk binatang. Jadi pengorbanan dalam agama Buddha adalah pengorbanan yang harus berdasar pada cinta kasih dan kasih sayang. Dan pengorbanan yang melibatkan pembunuhan makhluk hidup bukanlah pengorbanan yang disetujui oleh Sang Buddha. Jadi kalau ditanya bagaimana pandangan agama Buddha mengenai upacara pengorbanan, ya jawabannya adalah pengorbanan dalam bentuk memberikan sesuatu yang bermanfaat, yaitu berdana, merawat sila, dan lain sebagainya. Dengan mempraktikkan dhamma, kita sebenarnya juga melakukan pengorbanan, termasuk menjalani kehidupan sebagai bhikkhu. Kalau kita meninggalkan kehidupan keduniawian kemudian memasuki kehidupan kepetapaan menjadi bhikkhu, itu juga dikatakan sebagai pengorbanan. Jadi kita semua bisa melakukan pengorbanan itu, bisa melakukan pengorbanan sesuai dengan dhamma, sesuai dengan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Karena dhamma yang diajarkan Sang Buddha selalu berdasar pada cinta kasih dan kasih sayang. Kalau kita menentang dua hal itu, artinya kita tidak mempraktikkan dhamma. Sang Buddha mengatakan, Sukha kamani bhutani yodandena vihingsati attano sukamethano pettasona labate sukang. Seseorang yang sama-sama menginginkan kebahagiaan dengan bermaksud mendapatkan kebahagiaan dengan cara melukai makhluk lain, maka orang tersebut tidak bisa mendapatkan kebahagiaan di kehidupan selanjutnya. Artinya di sini, kalau kita punya pemahaman yang keliru mengenai upacara pengorbanan ini, kita mungkin beranggapan bahwa upacara ini atau ini akan bermanfaat, tetapi sesungguhnya itu tidak bermanfaat karena melibatkan kekerasan kepada makhluk lain. Dan sebagai akibatnya apa? Kita akan menderita di alam selanjutnya. Oleh sebab itu, supaya kita tetap bahagia di alam ini dan juga di alam selanjutnya, kita harus menerapkan pemahaman tentang pengorbanan sesuai dengan apa yang diajarkan Sang Buddha, yaitu tetap berdasar pada cinta kasih dan kasih sayang. Ya, itu yang dapat saya sampaikan mengenai upacara pengorbanan dalam agama Buddha.